ini menyajikan pemandangan yang memalukan bagi Liga Premier. Bagaimana tidak? Negeri Ratu Elizabeth itu sama sekali tidak punya wakil di pertandingan final. Apakah ini pertanda bahwa liga yang dianggap sebagai yang terbaik di dunia sebenarnya telah kalah bersinar? Liga-liga lain yang dianggap rendah bahkan berhasil mengirimkan perwakilannya ke puncak. Ironisnya, musim lalu kejayaan telah digapai. Jadi, apakah Liga Premier masih pantas dianggap sebagai yang terbaik di dunia? Sebelum melanjutkan ulasannya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Starting 11 Moment. Ketika sejumlah klub besar Inggris berjamaah tumbang di ajang Liga Champions dan Liga Eropa, Aston Villa tampil sebagai harapan satu-satunya. The Villas adalah satu-satunya tim negeri Ratu Elizabeth yang masih berdiri ketika wakil-wakil Inggris lainnya berguguran di kompetisi yang lebih elit. Unai Emery dan pasukannya sempat digadang bakal menyelamatkan muka Inggris lewat keberhasilan merengkuh gelar UEFA Conference League. Bagaimana tidak, dalam perjalanannya, Villa telah meraih sejumlah hasil yang sensasional. Sejumlah tim yang bahkan difavoritkan juara berhasil ditumbangkan tim yang pernah memenangkan Liga Champions sebanyak 1 kali itu. Namun asa tetaplah asa. Aston Villa tak kuasa membendung perwakilan Yunani Olympiakos di babak semifinal. Unai Emery dan armadanya bahkan dibuat tidak berdaya di hadapan klub yang berbasis di Piraeus itu. Villa menyerah dengan telak di pertandingan dua leg dengan agregat mencolok 2-6. Emery pada akhirnya harus menanggung malu. Kendati dari awal timnya masuk ke semifinal, namanya dielu-elukan bahkan menaklukkan kompetisi kasta ketiga Eropa. Mantan pelatih Arsenal itu juga sesumbar kalau timnya bakal menaklukkan Olympiakos. Namun bola itu bundar. Olympiakos yang notabene adalah tim kemarin sore justru bisa memulangkan Villa yang statusnya jauh lebih diunggulkan dan melenggang ke final. Sementara Aston Villa mengakhiri perjuangan di UEFA Conference League sampai ke semifinal, tim-tim Inggris lainnya yang lebih elit justru pulang lebih awal. Manchester City dan Arsenal telah lebih dulu pamit setelah keduanya masing-masing disingkirkan Real Madrid dan Bayern Munchen di perempat final Liga Champions. Di babak yang sama, di Europa League, Inggris mengirim dua utusannya pula, Liverpool dan West Ham. Namun keduanya tidak bisa berbuat banyak dan harus angkat koper saat itu juga. The Hammers dibabat Bayer Leverkusen dengan agregat 3-1. Sementara The Reds lebih parah lagi. Mereka ditendang Atlanta dengan agregat 3-1 dan lebih dahulu dipermalukan di Anfield pada leg pertama. Mundur ke awal musim, Inggris sejatinya punya potensi yang menjanjikan untuk menjadi raja, setidaknya di salah satu kompetisi Eropa. Entah itu Liga Champions, Liga Eropa, ataupun Liga Konferensi Eropa. Ada total 8 tim yang mewakili negeri Ratu Elizabeth. Jumlah ini termasuk yang terbanyak, setara dengan Spanyol. Namun Inggris harusnya malu karena dari 8 klub tersebut tidak ada satupun yang berhasil menembus semifinal. Bahkan Man City yang statusnya adalah juara bertahan saja tidak mampu melewati perempat final. Bandingkan dengan Jerman dan Italia, dua negara ini saja berhasil mengirim 2 wakil ke final kompetisi Eropa, meski jatah tim yang bermain lebih sedikit ketimbang Inggris. Sementara wakil-wakil Inggris berguguran lebih awal. Wakil-wakil dari liga yang katanya liga petani justru bermunculan di final. Jerman adalah salah satu contohnya. Meski kompetisi kasta tertinggi Jerman dianggap membosankan karena juaranya yang itu-itu saja, buktinya mereka berhasil mengirim 2 wakil di final Eropa tahun ini. Spanyol yang kompetisi domestiknya melulu soal Barcelona dan Real Madrid mengirim 1 wakilnya yang tak lain adalah Raja Liga Champions itu sendiri. Sementara Serie A Italia yang lekat dengan stigma liga ngantuk berhasil mengirim 2 wakilnya ke final. Liga-liga yang katanya petani, nyatanya bisa lebih sukses dari IPL yang katanya adalah liga terbaik dunia. Apa yang terjadi pada sepak bola Inggris musim ini, bak ironi dari musim 2022-23. Jika musim ini para wakil Inggris kelihatan tidak bertaji,
Hal sebaliknya terjadi musim lalu. Ada 7 musim yang mewakili Inggris di musim tersebut. Di partai pamungkas, Inggris mengirim 2 wakilnya, yakni Manchester City di Liga Champions, serta West Ham di Conference League. Tidak cuma mengirim wakilnya ke final, Inggris juga menunjukkan tajinya lewat kesuksesan 2 wakilnya menggondol trofi di Liga Champions dan Conference League. City menjuarai kompetisi kasta tertinggi pasca menaklukkan Inter di final. Sementara West Ham mengalahkan Fiorentina untuk menjadi yang terbaik di kasta ketiga kompetisi Eropa. Ironi tetaplah ironi. Walau semusim yang lalu, tim-tim Inggris berjaya di kompetisi Eropa, musim ini adalah cerita berbeda. Tim Inggris bak tidak ada apa-apanya. Beberapa dari mereka bahkan tumbang dengan cara yang menyakitkan. Sejumlah fakta ini seakan menampar opini dari mereka-mereka yang menyebut kalau IPL adalah liga terbaik dunia. Bahkan dengan habisnya semua wakil Inggris di kompetisi Eropa, Liga Primer Inggris yang nyatanya masih diyakini sebagai kompetisi terbaik. Bagaimana bisa demikian? Jadi, sebuah kompetisi terbaik tidak hanya bisa diukur lewat seberapa jauh kompetisi tersebut mengirim perwakilannya di ajang Eropa. Namun kompetisi terbaik adalah kompetisi yang menyajikan intensitas pertarungan lebih sengit dan kompetitif. IPL masih memiliki itu. Intensitas tinggi tersebut bahkan sering dikeluhkan pelatih-pelatih yang menukangi klub IPL. Sudah banyak headline yang menulis seberapa keras Pep Guardiola mengkritik padatnya jadwal anak asuhnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp juga pernah mengatakan kalau padatnya jadwal menjadi kendala utama tim-tim IPL. Pelatih Arsenal Mikel Arteta juga pernah menyampaikan keluhan serupa. Menurutnya, jadwal yang sangat padat ini akan mempengaruhi kebugaran para pemain. Bayangkan saja, klub-klub yang berlaga di IPL rata-rata memiliki jadwal bermain setiap 3 atau 4 hari sekali. Sebagai contoh, Manchester City hanya punya waktu persiapan sekitar 4 hari jelang bentrok melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions kemarin. Jalan lawannya sementara itu punya waktu relaksasi karena ada jeda waktu 9 hari sebelum pertandingan tersebut. Dari contoh kasus Manchester City itu saja, sudah bisa diketahui mengapa tim-tim Inggris melempem di kompetisi Eropa musim ini. Jadwal yang padat menjadi faktor utama penyebab tim-tim Inggris melempem di ajang Eropa. Akibat dari jadwal yang padat, kebugaran pemain menurun dan menyebabkan penurunan performa pula. Meskipun jadwal padat adalah faktor utama penyebab pelempemnya wakil Inggris, ada beberapa faktor lain yang juga jadi penyebab. Antara lain kalah secara taktik, tingkat kepercayaan diri yang tidak bagus, serta kedalaman skuad yang tidak memadai. Itulah dia bahasan mengenai wakil-wakil Inggris yang semuanya tumbang sebelum memasuki fase final turnamen Eropa. Kalau menurut Football Lovers sendiri gimana? Tanpa wakilnya di final kompetisi Eropa, masih layaklah IPL disebut sebagai liga terbaik? Tulis di kolom komentar ya.